Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan taklim kita yang telah lewat, berbicara tentang penghormatan terhadap ilmu dan orang alim. Jadi kita sebagai penuntut ilmu, hendaklah kita menghormati ilmu yang kita pelajari dan menghormati guru yang mengajari, serta meletakkan sebuah kitab, terutama Al-Quran, hendaklah di atas segala kitab-kitab yang lain. Jadi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, taklim kita. Dan hendaklah bagi penuntut ilmu tidak memilih bidang ilmu sendiri, tetapi harus menyerahkan kepada gurunya. Karena guru lebih tahu mana ilmu yang sesuai dengan watak atau kecenderungan muridnya. Nah, orang dahulu seperti ini. Datang ke tempat guru atau belajar sama guru, jadi gurunya yang mengarahkan kemana murid ini yang cocok untuk belajarnya. Pelajaran apa yang cocok untuk si murid ini. Asy-Syaikh Al-Imamul Ajal Al-Ustadz Syekhul Islam Burhanul Haq Waddin rahimahullah ta'ala berkata, pada zaman dahulu, para penuntut ilmu itu menyerahkan agar persoalan belajarnya atau pengajiannya kepada guru mereka. Mereka datang ke tempat guru, mereka belajar, dan guru mereka nanti yang menentukan apa yang cocok. Dan mereka berhasil dalam meraih cita-cita mereka. Rata-rata guru mereka guru-guru yang sudah paham dan mengerti karakter muridnya. Berbeda dengan sekarang, para penuntut ilmu selalu memilih pengajiannya atau sendiri, menentukan sendiri tanpa konsultasi, tanpa minta pendapat orang lain, apa segalanya. Akibatnya mereka tidak berhasil dalam meraih ilmu dan fikih mereka cita-citakan. Jadi banyak yang tidak berhasil karena apa? Karena tidak cocok dengan karakter ilmu yang mereka pelajari. Diceritakan bahwa Muhammad bin Ismail Al-Bukhari memulai pengaji dari bab salat. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari memulai mengaji dari bab salat di hadapan Muhammad bin Hasan, depan guru beliau. Lalu guru ini berkata, pergilah dan belajarlah ilmu hadis. Sedangkan Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ini hanya belajar tentang kitab, tentang bab salat. Lalu guru beliau berkata, Muhammad bin Hasan, biar ini kada cocok kayaknya belajar biar ini cocoknya ilmu hadis, model seperti itulah. Gurunya berkata demikian karena gurunya mengetahui tabiat dan kecenderungan Al-Imam Al-Bukhari. Gurunya ini tahu bahwa Imam Bukhari ini suka belajar tentang hadis. Dan beliau pun menuntut ilmu hadis. Pajar guru beliau tadi ternyata beliau ngikutin, lalu beliau pun menuntut ilmu hadis. Dan akhirnya beliau menjadi muqaddam seluruh imam hadis. Nah, jadi perahu periwayat hadis yang paling banyak yaitu adalah Imam Bukhari. Dan hendaklah bagi penuntut ilmu bahwa tidak duduk dekat gurunya ketika belajar kecuali darurat. Kita pengajian, ketika kita belajar, hendaklah kita duduk jangan terlalu dekat sama guru kita atau bersampingan atau kecuali darurat. Bahkan sepatutnya ada jarak antaranya dengan guru, kira-kira sepanjang busur panah.
Nah, kalau bisa ada jarak antara guru tadi sepanjang busur panah, mungkin kurang lebih 1 meter lah. Kita harus berjarak dengan guru kita. Hal ini semata-mata untuk menghormati guru. Dan penghormatan kita, ta'zim kita kepada guru, hendaklah kita ada jarak di antara guru kita ketika kita duduk. Dan hendaklah bagi penuntut ilmu untuk meninggalkan akhlak yang tercela. Nah, bagi penuntut ilmu hendaklah kita meninggalkan akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik. Karena akhlak yang tercela itu ibarat anjing yang samar. Rasulullah SAW bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw kalbun." Artinya, malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada gambar. Gambar di sini gambar yang seperti patung atau gambar yang bisa diraba, lukisan-lukisan yang berbentuk dengan makhluk hidup atau anjing yang ada di rumah, juga malaikat tidak akan mau masuk. Padahal manusia belajar itu melalui perantara malaikat. Sedangkan kita belajar ini, ilmu itu perantaranya malaikat. Malaikat senang mendekat kepada kita, orang yang bersih, orang yang wangi, orang yang tidak jorok. Nah, sebaliknya, malaikat tidak suka, tidak mau mendekat kepada orang yang kotor, orang yang bau, dan yang lain-lainnya. Mengenai akhlak yang tercela, ini bisa dilihat dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang akhlak. Akhlak tercela itu banyak. Ujub, merasa hebat, sombong, termasuk kikir. Karena kitab ini tidak memuat hal itu, jadi para penuntut ilmu wajib menjauhi akhlak yang tercela. Lebih-lebih sifat takabur atau sombong. Nah, termasuk akhlak tercela. Salah satunya yaitu akhlak tercela, yaitu takabur atau sombong. Jauhi apalagi bagi para penuntut ilmu, merasa hebat, merasa pintar, merasa segala-galanya. Ini dijauhin bagi para penuntut ilmu. Seorang penyair berkata, ilmu adalah musuh orang yang sombong. Nah, jadi omong kita mau jadi orang yang hebat, mau jadi alim, maka bersifatlah tawadhu. Sebagaimana banjir menjadi musuh di dataran tinggi. Dikatakan pula, kemuliaan itu datang bukan karena usaha, tetapi karena karunia dari Allah. Nah, bukan datangnya dari usaha, dari kegigihan kita, hakikatnya datangnya dari Allah. Allah yang memberikan kepada kita. Semuanya datangnya dari Allah. Jangan merasa, ini usaha ulun, ini usaha, ini kerajinan. Akhirnya seakan-akan bukan karena dari Allah. Nah, na'udzubillah. Jadi kita iktikadkan selalu semuanya datangnya dari Allah. Semuanya adalah pemberian Allah. Maka berapa banyak budak yang menempati tempat orang merdeka, mulia. Ini budak inilah di zaman Rasulullah. Banyak orangnya menempati tempat yang mulia. Sebaliknya, berapa banyak pula orang yang merdeka, orang yang hebat atau orang kaya menempati kedudukan budak hina. Ya, kaya, sugih, tapi sibuk dengan pekerjaannya, lupa dengan kewajiban-kewajiban yang wajib dia kerjakan. Nah, ini jadi budak. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya, termasuk diri ulun, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai penuntut ilmu. Jadi kesimpulannya, yang pertama, hendaklah kita menghormati ilmu yang kita pelajari, dan menghormati guru yang mengajari, dan hendaklah kita meletakkan kitab-kitab, terutama kitab Al-Quran, tafsir, di atas kitab-kitab yang lain, serta menjauhi akhlak yang tercela, dan patuh turut
apa yang dikatakan oleh guru kita. Hormat, ta'zim selalu kepada guru kita. Mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.